Dr. Anda Wiwi Parluki. Ya. Bu Titi termute, Bu Titi. Termute, Bu. Mic-nya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Terima kasih Bu Mariam, dan selanjutnya Pak Sunardi yang akan mendampingi Ibu Dr. Anda Wiwi Parluki dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Kami persilakan Pak Nardi. Ya. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati dari Forum Ilmiah. Alhamdulillah kita masih berkumpul bertatap muka dalam situasi Idul Fitri. Tentunya kami mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita semua masih. Mohon maaf suaranya agak kecil Pak Nardi. Kecil sekali Pak Nardi. Iya, Bu. Padahal sudah maksimal ini, Bu. Ya. Oke. Ya, lanjut. Oke. Mohon maaf lahir dan batin pada semuanya. Baik, sebelum dimulai dari paparan Ibu Dr. Anda Wiwi, kami panggil dulu. Adakah hadir Ibu Wiwi di forum ini? Halo? Iya, halo. Ya, alhamdulillah, artinya sudah hadir. Hadir. Alhamdulillah, Ibu Wiwi partisipannya cukup banyak di forum ini, kurang lebih 139 Ibu yang mendengarkan nanti paparan dari Ibu terkait dengan pendampingan guru dalam pembuatan media pembelajaran dengan model PTS cakep di masa PJJ. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Ibu sangat bermanfaat kepada kita semua dan sekaligus menginspirasi sebagaimana yang disampaikan Bu Mariam pada pertemuan hari ini luar biasa. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada Ibu bahwa kita disediakan waktu dari forum ini kurang lebih 35 menit. 15 menit digunakan untuk presentasi Ibu dan 20 menit nanti digunakan untuk tanya jawab sekaligus pembedahan terhadap makalah Ibu. Dan juga kami sampaikan kepada seluruh forum kawan-kawan ada media chat dengan raise hand ya Bapak dan Ibu. Silakan nanti untuk bertanya, kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Wiwi Parluki, Magister Pendidikan. Beliau adalah pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Namun sebelum dimulai paparannya, Ibu, kami punya sedikit pantun khusus untuk Ibu. Paling enak minum white coffee, diminum saat siang hari. Tetap semangat forum ilmiah ini. Inilah saatnya presentasi dari Ibu Wiwi Parluki. Monggo Bu, dipersilakan kepada Ibu. Silakan. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Sunardi. Baik, di share screen dulu Ibu. Kok ini? Sebentar, ini saya coba. Belum muncul. Belum muncul, Bu. Belum muncul ya? Ya. Ya, sebentar. Tadi sudah muncul. Masih belum kelihatan? Ya, sebentar Pak. Ini. Saya tadi sudah tampil. Apa belum muncul ya Pak? Belum, Bu. Oh, belum. Kita tunggu dulu Bapak dan Ibu ya semuanya. Mudah-mudahan segera tampil, segera muncul di layar. Silakan Bu. Oh iya, ini. Iya.
sudah tampil? Oh, belum? Belum. Belum. Sudah tampil? Sedang proses, Bu. Sudah, Bu. Iya. Ya, silakan, Bu Wiwi. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bu. Mohon belum tampil. Bapak Ibu yang tidak berkepentingan untuk menyampaikan informasi untuk di mute dulu karena ada suara yang bocor bergerak. Mohon untuk di. Silakan, Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan waktu kepada saya. Pertamanya saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Forum Ilmiah APSI Pusat yang luar biasa hebat. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Sukoco dan para timnya yang hebat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena itu banyaknya. Ya. Di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya laksanakan, yaitu tentang pendampingan guru dalam pembuatan media pembelajaran dengan model PTS Cakep di masa PJJ. Saya dari Kabupaten Banyumas ingin mencoba berbagi meskipun mungkin sedikit, dan terima kasih kepada tim APSI yang luar biasa dengan banyak sekali kegiatan dan terutama dalam pembimbingan makalah sehingga pada hari ini saya bisa tampil di sini. Ini kali yang kedua. Baik, kita mulai untuk kegiatan di pemaparan ini. Ya, pendahuluannya di sini kita tahu bahwa kita di masa PJJ. Di masa PJJ ini berdasarkan SE Mendikbud nomor 36962 tanggal 24 Maret 2020 kita memang ada tentang pembelajaran daring dan BDR, belajar dari rumah karena dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan kita juga berdasarkan Permendikmas tahun nomor 12 tahun 2007 bahwa di sana mengamanahkan juga bahwa ini tentang standar pengawas sekolah madrasah ya, yang mengamanahkan bahwa seorang pengawas harus memiliki tanggung jawab untuk berempati membina sekolah binaannya. Sementara di sisi lain juga di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru bahwa mengamanahkan juga di sana guru-guru harus mengembangkan kompetensinya. Nah, ini dilaksanakan sebagai seorang pengawas sudah melaksanakan pembimbingan dan pelatihan media pembelajaran video presi bagi guru-guru bahasa Inggris. Kenapa baru bahasa Inggris? Karena memang berdasarkan Permen nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional, di sana pengawas melaksanakan pendampingan guru di kelompok mata pelajaran atau MGMP. Nah, itu yang sudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya makalah ini adalah sudah dilaksanakan. Ya, ya masalah utamanya adalah karena di sana ketika setelah ada testimoni di kegiatan selesai, itu ada beberapa usulan ya dari para peserta pembimbingan dan pelatihan media pembelajaran video presi ini yang mengatakan bahwa menyampaikan pesannya bahwa guru lain mapel itu kepingin ikut belajar dan kalau bisa serempak biar gayang, kalau dalam bahasa Jawanya itu biar kompak begitu. Yang terjadi permasalahannya adalah karena bagaimana caranya melatih dengan sesegera mungkin ya, karena memang sangat diperlukan. Ternyata mereka sangat senang dan makanya mereka ingin belajar segera secara serempak. Tentu pengawas dalam hal ini memiliki keterbatasan, sehingga mencari solusi bagaimana caranya agar bisa tersampaikan atau bersama-sama belajar dengan para guru untuk bisa membuat video pembelajaran yang nanti bisa atau media pembelajaran yang nanti bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dan ditemukan solusi yaitu bagaimana
mengoptimalkan para guru yang sudah dilatih terlebih dahulu, yaitu guru master ya. Dari saya sendiri ada 9 sekolah binaan. Di sana kemarin ada 19 peserta guru bahasa Inggris yang saya latih, kemudian saya ambil hanya separuhnya saja, saya jadikan guru master, yang nanti mereka harus mengimbaskan kemampuannya kepada guru lain mapel dengan pelatihan yang secara serempak. Nah, di sini pendampingannya tentu masih oleh pengawas dari semua kegiatan menggunakan model PTS Cakep. Kenapa PTS Cakep di sini? PTS Cakep ini singkatan dari pembelajaran tutor sebaya. Kalau tadi Bu Mariam itu teman sejawat ya, mirip-mirip seperti itu. Hanya saya menemukan kajian teorinya itu pembelajaran tutor sebaya ya. Sedangkan CAK-nya di sini adalah singkatan dari, diharapkan nanti dalam pelatihan ini akan muncul karakter cakap, aktif, kreatif, kemudian juga edukatif dan praktis kayak gitu. Tutor sebaya, kenapa tutor sebaya? Karena menurut Nyata Putra ini tutor sebaya itu dalam bukunya Pendekatan Pembelajaran Kelas Rangkap itu kegiatan, memang kegiatan belajar siswa yang memanfaatkan teman sekelasnya yang mempunyai kemampuan yang lebih untuk bisa membantu temannya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk membangun konsep. Jadi di sana saya ambil karena di sana ada langkah-langkah kegiatannya, kemudian juga di sini hampir sama dengan tipenya yaitu mengambil guru master seperti itu. Lalu seperti apa pendampingannya yang dilakukan di dalam model pembelajaran tutor sebaya untuk membentuk karakter cakep atau cakap aktif kreatif adaptif praktis ya. Ini ada 4 tahapan yang telah dilakukan ya. Pertama yaitu tentang perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan di sana ada seleksi guru master dulu karena dari 19 itu saya pilih 10 untuk saya jagokan nanti untuk bisa menghandle semua kegiatan yang tentu dengan pendampingan. Kemudian setelah seleksi ini kemudian ada pembekalan. Nah, pembekalan di sini tentu pembekalan dalam artian mereka bisa nanti bisa dengan kemampuannya itu memiliki secara psikologis bisa menghandle kegiatan, kemudian juga memiliki kemampuan lebih di dalam mendiseminasikan apa yang telah dipelajari. Kemudian juga setelah itu ada pembentukan tim. Pembentukan timnya di sana ada, karena tadi 10, maka saya pilih 1 sebagai guru, ibaratnya sebagai penanggung jawab. Kemudian yang 9 itu adalah bertanggung jawab pada setiap 1 sekolah binaan, karena tadi kan ada 9 sekolah binaan, kemudian selain guru bahasa Inggris berarti masih ada 10 guru mapel yang beda-beda. Itu kalau sekolah besar bisa mengirimkan 2, tapi kalau sekolah kecil mengirimkan 1 saja. Dan itu kemarin sudah dilaksanakan serempak, ada 100 lebih, 107 ya sekitarnya. Itu sudah dilaksanakan dan ini pembentukan tim tadi ada juga yang di sana sudah ya sebagai guru masternya atau katakannya nanti itu presentasi, juga ada yang mengurusi tentang administrasi dan bermacam-macam yang kaitannya dengan pembagian tugas. Ada pembagian tugas di sana. Seperti itu. Jadi para guru master ini merancang suatu kegiatan yang tentu saya pandu, kemudian membuat proposal, membuat kemudian room, membuat istilahnya mereka mandiri begitu. Tentu mereka selalu berkoordinasi dan membuat kantung tugas, kemudian juga membuat tugas-tugas, sekaligus juga membentuk GCR-nya ya kepada guru-guru yang dilaksanakan nanti untuk mengecek hasil produknya seperti apa, apakah dilaksanakan di kelas apa tidak, karena mereka wajib harus men-screenshot. Nah, berikutnya adalah perencanaan kegiatan, di mana sudah ditentukan ada 4 hari kegiatan untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk mengimbaskan kegiatan media pembelajaran video presi tentunya. Lalu kemudian setelah matang perencanaan tadi, ada 4 hari dilaksanakan, kemudian sosialisasi dulu, diundang dulu semua kepala sekolah,
kemudian ketua dari guru master ini mensosialisasikan rencana kegiatan. Ya, alhamdulillah pada sosialisasi kepala sekolah ini sudah bisa disetujui dan mereka menyatakan setuju adanya pelatihan untuk 107 guru bermacam-macam mapel dari latar belakang mapel berbeda dalam satu kegiatan pembuatan media pembelajaran video presi dengan menambahkan berbagai aplikasi, ya, karena di sana ada membentuk karakter cakap, aktif, kreatif, edukatif. Lah ini kreatif ini karena setelah diadakan sosialisasi atau kemudian pembekalan muncul ternyata ada kekurangan dari video presi yang akan dilengkapi dengan aplikasi lain yang memudahkan para peserta dan menghasilkan produk yang menarik daripada media pembelajaran tersebut. Setelah ada sosialisasi setuju, kemudian meminta izin kepada Ibu Kepala Dinas di sana dan mengundang untuk nanti bisa membuka acara pada kegiatan ini. Dan alhamdulillah beliau bisa mengizinkan, kemudian kegiatan dilaksanakan, masuklah pada tahap pendampingan pelaksanaan kegiatan pada tanggal 17, 18, 19, dan 22 Maret. Ya. Itu dilaksanakan menggelar kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran yang setiap hari itu ada 4 yang setiap hari ada topik tertentu ya seperti misalnya pengintalan video presinya, kemudian sebagai primadonanya, kemudian ditambah dengan pemanfaatan Bandicam karena di video presi itu kan kurang belum bisa memasukkan waktu itu belum bisa memasukkan antara video dengan lagu musik ya, kemudian ditambah dengan aplikasi lain dan mereka mengisi materi ini, kemudian pemanfaatan Bandicam, kemudian di hari ketiga adalah pemanfaatan video kompresor ya, kemudian juga pemanfaatan Olive Video Editor ya. Jadi di sana ditambahkan 4 itu setelah selesai pelaksanaan 4 hari, kemudian diadakan evaluasi ya. Setelah diadakan evaluasi ini, tentu tadi ada beri waktu untuk melaksanakan pembimbingan kalau memang ada yang masih kesulitan, itu diberi waktu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian pada hari tertentu mereka harus bisa mengirimkan. Kemudian pada pendampingan yang berikutnya adalah kegiatan evaluasi, di mana evaluasinya ada 2, yaitu evaluasi produk media video presi ini sendiri ya, karena tentu harus mengikuti syarat tertentu begitu. Dan ini juga misalnya ada persyaratannya harus dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu. Kemudian juga evaluasi kegiatan apa saja yang bisa ditarik manfaatnya, kemudian apa juga kendalanya yang terjadi ketika pelaksanaan. Selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut daripada kegiatan ini, ya, yaitu adanya pengkajian kemungkinan dikembangkan lagi. Jadi para master ini berkumpul lagi, kemudian mereka menyampaikan hal-hal yang menjadi positif dari kegiatan ini dan kemudian hal-hal yang mungkin ada hambatan yang mungkin nanti apabila memungkinkan memang akan dikembangkan dalam kegiatan berikutnya untuk pelatihan atau pelatihan pembimbingan yang lain, materi yang lain, tidak hanya media pembelajaran gitu. Sehingga nanti diharapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pelatihan itu dapat menjangkau semua guru mapel dan mereka bisa menikmati manfaatnya dalam pembelajaran seperti itu. Ya, ini adalah contoh guru master sedang mengimbaskan ya, gambarnya, mengimbaskan apa yang mereka dapatkan melatih teman-temannya itu, yang sebelumnya sudah melalui pembekalan khusus. Kemudian berikutnya adalah contoh dari produk media pembelajaran dari peserta. Peserta diberi kesempatan untuk menampilkan dari produknya. Seperti itu. Mana yang terbaik, mana contoh-contoh yang terbaik di dalam kegiatan itu. Berikutnya lagi adalah ini contoh diskusi dengan para guru master ya. Guru masternya ini menyampaikan apa hal-hal yang mereka temukan dalam pelatihan ini atau dalam pengimbasan tadi, hal-hal positif dan apa yang kendalanya yang nanti bisa
atasi pada pertemuan berikutnya, atau bisa dikembangkan lagi pada pertemuan yang lain dalam pelatihan-pelatihan yang lain seperti itu. Sehingga ini merupakan memang bagi saya adalah perdana yang alhamdulillah sukses, dan ini akan dikembangkan lagi untuk pelatihan-pelatihan berikutnya, di mana tadi tetap bentuknya tetap menggunakan tadi pelatihan pertama pakai dengan mapel dulu, guru mapel, ya MGMP dulu, nanti berikutnya akan beda apa kepanitiaannya, beda mapel ya. Kalau sekarang adalah guru bahasa Inggris, nanti kesempatan berikutnya akan sudah disiapkan oleh guru mapel lain untuk tampil. Kemudian saya latih dulu, ya, artinya pengawas melatih dulu, kemudian diambil guru master, lalu kemudian mengibaskan kepada guru mapel yang lain seperti itu. Sehingga diharapkan itu akan semakin kompetensi guru itu akan semakin berkembang. Ya, ini tampilan kalau menggunakan instalasi ya, video presi ya gitu. Video presi ini ternyata menarik. Jadi video presi itu, oh ya tadi mungkin ada yang tanyakan, video presi itu adalah perangkat lunak untuk presentasi ya, berbasis internet ya. Yang dikembangkan ini ya, dan digunakan untuk berbagi ide dalam bentuk visual yang bersifat naratif juga, dan dapat diputar juga secara offline. Artinya ini dapat dimanfaatkan juga secara offline gitu. Dan memang ini menarik karena guru-guru dengan testimoninya mereka menyatakan senang, dan apalagi guru mapel yang lain tertarik juga untuk Ibu ya. Ya, ini produk-produknya nanti kalau memang ada yang ingin lihat produk, ya. Ini berikutnya adalah, ya, ini terakhir adalah, ya, penutupnya ya. Tentu di masa pandemi ini pengawas tetap harus melaksanakan tugas ya, tapi bagaimanapun tidak boleh patah semangat, tetap harus melaksanakan tugasnya di masa pandemi. Dan memang penerapan pembelajaran tutor sebaya ini merupakan alternatif pilihan yang bermanfaat untuk bisa melatih atau belajar bersama-sama para guru di dalam mempelajari suatu atau meningkatkan kompetensi tertentu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan memang itulah adanya video presi, pelatihan video presi. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi Parluki yang telah menyampaikan paparannya cukup bagus, cukup luas, menambah wawasan kita semua terkait dengan pendampingan guru dalam pembuatan media pembelajaran dengan model PTS Aktif di masa PJJ. Mungkin akan lebih bagus ditambah juga dengan video presi, Bu ya, sehingga teman-teman dengan menggunakan apa ini mungkin tidak bertanya-tanya seperti itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau ada yang ingin diperjelas dari apa yang disampaikan oleh Bu Wiwi, silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, monggo silakan. Iya. Terima kasih. Tadi mungkin kalau memang ada yang ingin melihat bentuknya boleh, atau kalau memang sudah cukup, dirasa cukup seperti itu bentuk pendampingan dari para guru master di dalam mengimbaskan kemampuan membuat media pembelajaran video presi. Ya, ini ada dari Pak Muklis dari Aceh ini Bu. Menyampaikan saya colok dengan bagus sekali gagasan Ibu Wiwi. Bolehkah saya tahu berapa persen guru binaan Ibu yang terampil di dalam ICT, sehingga model PTS Aktif ini berpotensi dapat terlaksana dengan baik? Atau mungkin ingin menyampaikan sendiri, dipersilakan Pak Muklis. Suaranya ya, saya mohon maaf kurang jelas menangkap Pak Sunardi. Ya, Pak Sunardi, suaranya bisa dikeraskan lagi? Sebenarnya udah keras ini Bu. Kalau nggak pakai headset, Pak. Kalau nggak pakai headset, Pak, biar agak keras suaranya. Di rumah. Langsung aja. Oke, Pak Muklis, silakan Pak Muklis dari Aceh. Halo Pak Muklis. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada suaranya. Ya. Terima kasih kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan gagasan ini.
Cuman kalau tadi ada beberapa keterampilan ataupun yang dikuasai oleh guru-guru dengan program ini seperti Prezi juga Bendiken. Nah, terkait dengan itu tentu keterampilan ICT di sini harus lebih bagus ataupun lebih kompeten dikuasai oleh guru kita sehingga kami dapat Ibu laksanakan dengan baik. Nah, kami di Melabuh Aceh Barat Ibu itu tidak mencapai 50%, Bu, keterampilannya kalau guru-guru saya itu dalam bidang ICT. Apakah di tempat Ibu lebih baik? Ini saya ingin tahu karena ini saya menarik ini, ingin saya terapkan ini seperti ini, Bu. Itu aja, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung Pak Sunardi. Oke. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Muslih ya dari Aceh Barat. Terima kasih. Berapa persentase yang sudah berhasil begitu, guru-guru? Ya, dari kemarin ini dari 117 ternyata 100 memang tepat waktu ya. Sedangkan 17 itu tugasnya memang ada pendampingan lagi karena terkendala oleh fasilitas yang namanya guru juga memang kita akan memberi kesempatan pada mereka untuk mengembangkan potensi ya, tapi kan memang seperti kita tahu bahwa kalau kita seperti kalau dulu kan memang ada motor juga pakai gigi ya, gigi 1, gigi 2 seperti itu ya. Sama seperti kemampuan juga begitu kan, ada yang cepat, ada yang lambat, itu kan terkait dengan mungkin usia, terkait dengan macam-macam, sehingga ini diberi kesempatan yang kedua yang 17 orang, tapi alhamdulillah yang 100 itu sudah bisa menghasilkan produk yang sangat bagus seperti itu. Yeah. Jadi kita pede saja karena meskipun memang video presi ini memang harus dengan spek yang tertentu ya laptopnya ya, tetapi ada dengan cara tadi diupdatekan dulu, artinya disiapkan dulu seperti itu sehingga ada pembimbingan. Makanya tadi setiap sekolah kan ada pendampingan dari guru master ini yang mendampingi dan mereka boleh bertemu membuat room sendiri sesuai dengan kebutuhan sehingga kalau ada kendala mereka bisa langsung terjun kemudian menghubungi saya kalau memang itu harus diselesaikan saya ya kemudian saya turun. Artinya di sana saya tetap mendampingi dari kegiatan ini. Kalau mereka ada pendampingan selalu lapor dan saya mengikutinya begitu sehingga memfasilitasi apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Alhamdulillah semua bisa menghasilkan produk dan dilaksanakan dan mereka harus ngisi di GCR-nya ya, harus di screenshot gitu dikirimkan kepada kami bahwa mereka memang menggunakan media ini untuk pembelajaran seperti itu, Pak Muklis. Ya, terima kasih Bu Wiwi, cukup jelas ya, Pak Sunardi ya. Terima kasih. Bagaimana Pak Muklis? Cukup jelas. Semangat itu, Pak. Ya. Yang jelas artinya semangat. bisa diimbaskan di Aceh ya Pak Muklis ya? Ya, insya Allah ya. Pak Sunardi. Bu Wiwi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Muklis. Ya. Siapa lagi Bapak dan Ibu yang raise hand kayaknya belum ada, tapi masih ada lagi yang chat, yaitu dari Pak Ridwan juga, dari Pak Ridwan. Bu Wiwi, pertanyaan, hambatan apa yang dominan dalam pelaksanaan makalah mungkin maksudnya di daerah Ibu? Silakan Pak Ridwan atau mungkin pelaksanaan makalah maksudnya pelatihan menyampaikan sendiri. Silakan Pak Ridwan. Oh iya, makasih banyak Pak. Monggo. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Saya ingin tahu aja deh, hambatan yang dominan sekali ditemui dalam pelaksanaan Ibu di lapangan cuman itu aja, Bang. Oh iya, terima kasih Pak Ridwan. Hambatan yang sangat dominan tentu karena ini kita kan PJJ ya, tentu sinyal begitu. Tapi bagaimanapun mereka sangat sangat sabar ya, istilah seperti itu. Pertama sinyal, yang kedua memang laptopnya nggak support kayak gitu loh ya. Yang speknya mungkin beda gitu. Itu yang itu ya. Tetapi sepanjang jauh ini mereka saling berbagi bersama dan akhirnya bisa diselesaikan ya, karena mau tidak mau ya memang sinyal gitu. Sinyalnya kadang-kadang sedang asik, hilang gitu. Tapi kalau alhamdulillah ketika itu event-event penting itu lancar ya. Ketika pembimbingan khusus dalam kamar-kamar ini ternyata ada kendala seperti itu. Tapi ya itu sih memang sudah biasa ya. Kita kan pejuang sinyal sehingga insya Allah semuanya memaklumi begitu. Dan kalau memang itu diperlukan, memang ada satu kali pertemuan ya. Tapi terbatas itu hanya yang tadi 17 tadi. Memang ada yang minta bertemu begitu. Kalau bisa bertemu lah gitu. Tapi akhirnya
difasilitasi juga ya tetap progres ya, itu ya bertemu ya bisa satu kali, hanya satu kali itu saja. Karena ketika itu juga kena sinyal lagi begitu hambatannya, sehingga akhirnya bertemu dan terutama dalam penginstalan ya, karena penginstalan ini kan tergantung internetnya juga seperti itu. Walaupun pemanfaatnya bisa secara offline. Oke. Kalau bisa saya ambil poinnya bahwa motivasi guru bimbingan Ibu sangat besar, Bu ya. Dan terlihat Ibu pengawas juga energik dalam menjelaskan. Oke ya Bu, makasih banyak. Harus energik Pak Ridwan. Ya. Pengawasnya energik, nanti gurunya energik juga begitu. Ya. Karena saya senangnya mereka malah sudah mendapatkan tambahan itu Pak. Aplikasi begitu. Saya hanya ngasih satu ilmu, kemudian coba apa kekurangannya yuk bareng-bareng gitu. Ternyata muncul, aduh kurang ini Bu, kurang ini. Coba seperti nah nanti kerjanya ini bagi tugas ke penak gitu akhirnya. Dan mereka alhamdulillah semangat dan komunikasi antara teman kan malah lebih menyenangkan gitu, teman sejawat tadi ya. Artinya mereka lebih dengan guyon begitu, dengan bercanda, kemudian bersama-sama belajar malah kan lebih asik seperti itu. Oh, ini sukses ya buat Ibu dah. Iya, terima kasih luar Pak. biasa Sukses Bu juga dengan Pak Luki. Ridwan. Ya. Ini kebetulan saya punya kawan namanya 117 dilaksanakan secara serempak, sukses begitu. Kebetulan saya punya kawan namanya Luki, jadi saya panggil Luki saja, Ibu Bu Luki. Ya. Luar biasa sebagaimana pendampingan yang Ibu berikan dalam makalah ini cukup luas pemahamannya, terutama Pak Ridwan tadi dengan semangatnya, dengan pejuang sinyal Pak Ridwan. Jadi kata Ibu tadi yang semangat lebih utama adalah pejuang sinyal. Artinya pengawas ini melakukan pendampingan. Iya, betul. Pengawas melakukan pendampingan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Luki tadi, bahwa pembelajaran tutor sebaya ini luar biasa. Tutor sebaya ini menghasilkan komitmen yang luar biasa dengan guyon loh Pak Ridwan, seperti yang kita lakukan pada hari ini ternyata memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa kita semua. Bapak dan Ibu, guyon yang cakep. Jadi tetap cakep, aktif, kreatif, efektif, dan praktis yang semuanya dikemas dalam makalah Bu Luki pada hari ini. Karena waktunya juga sudah habis, mohon maaf Bapak dan Ibu, kami tidak bisa melanjutkan lebih luas. Kami minta satu lagi pertanyaan yang terkait dengan makalah Ibu, tapi melalui yang raise hand dulu. Kayaknya yang raise hand belum ada. Kalau tidak ada, kami tutup dulu. Silakan yang raise hand. Ada atau tidak? Masih ada waktu 2 menit. Kalau tidak ada, langsung saja. Bagaimana, Bapak Ibu? Masih ada yang raise hand? Ada, Pak. Ya, silakan. Ada, Pak. Ya, dari Pak Umar. Silakan Pak Umar. Ya. Sinyalnya tidak bisa raise hand, Pak. Silakan Pak Umar. Monggo Pak Umar. Terima kasih, Wi. Ini kan tutor sebaya yang Ibu terapkan ini. Terus kita kan pada saat pandemi ini, nah sehingga tatap muka itu kan susah kita lakukan. Nah ini gimana cara menerapkan tutor sebaya pada saat pandemi ini? Nah, yang Ibu lakukan. Ya. Berikutnya kita ucapkan selamat dulu lah ke Bu Wiwi, kemudian selamat juga untuk forum ilmiah kita. Selamat ulang tahunnya. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Oke. Terima kasih Pak Umar. Iya, tadi karena kita kan PJJ tentu tidak bisa bertemu ya Pak. Walaupun saya akui memang terakhir yang pendampingan yang 17 orang itu saya akui memang satu kali tatap muka karena memang mereka menginginkan terkendala sinyal dan terkendala permasalahan khusus lah itu yang 17. Tapi hanya satu kali karena ketika kita pendampingannya lewat online yaitu Zoom Meet ya, dengan Zoom meeting ya, dengan Zoom ya, Zoom meeting. Kemudian mencoba nanti setiap penanggung jawab kelas akan mendampingi satu sekolah seperti itu, sehingga 9 sekolah kan ya Pak, kan tadi di 19 guru master saya ambil 10, kemudian yang 1 sebagai ketua, kemudian yang 9 ini yang bertanggung jawab, masing-masing guru master akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah. Di satu sekolah itu ada yang 10 guru mapel karena dari berbagai latar belakang ya, dari
guru IPA, guru matematika, guru seperti itu. Jadi, tapi kalau sekolah yang besar boleh mengirim 2 orang dalam satu mapel, tergantung. Dan pelatihan ini mempunyai sertifikat 32 jam, sehingga menarik begitu ya. Dan sangat didukung oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan, ya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas itu sangat mendukung kegiatan kami dan luar biasa sehingga difasilitasi seperti itu. Sehingga kepala sekolah juga sangat hebat mendukung kegiatan, jadi semuanya sangat berkolaborasi gitu. Jadi menggunakan Zoom Meet ya, gitu. Kemudian kalau memang terakhir yang 17 memang ketika sudah waktu pengumpulan tugas ternyata sudah didampingi juga, ternyata mereka masih ada juga yang bolehlah kalau satu kali ketemu karena menginstalnya begitu atau bagaimana terus kemana gitu. Akhirnya ada yang terjun memang minta izin tetapi tentu dengan progres ya. Hanya satu kali aja itu pun sudah dilakukan Zoom Meet gitu. Kemudian karena ternyata daerahnya karena di daerah sana di daerah Soma Gede itu memang agak sulit seperti itu. Sehingga karena daerah pegunungan akhirnya ke sana, tetapi yang lain kepengen ikut yang 17 tadi. Ngiri juga pengen gitu, akhirnya ke sana begitu. Hanya dipindah ke tempat gitu. Karena tadi kita kan memang sinyal ya yang jadi permasalahan kalau PJJ ini, Pak. Begitu Pak Umar? Ya, terima kasih Bu Wiwi. Sudah terjawab semua ya Pak Umar ya. Karena PJJ yang disampaikan Ibu tadi dengan Zoom meeting Bu Pak, alhamdulillah. Mungkin bisa juga dengan bebek dan lain sebagainya. Jadi banyak mungkin cara-cara yang disampaikan terkait dengan PJJ. Sebelum kami kembalikan kepada Bu Titi, silakan Ibu untuk closing statement terkait dengan makalah Ibu. Silakan Bu Wiwi untuk closing statement. Ya, terima kasih kepada APSI hebat ya, APSI Pusat ini yang sudah memfasilitasi Pak Agus Sukoco luar biasa dengan para timnya luar biasa. Ini semuanya timnya hebat-hebat sekali. Saya terkesan juga sangat dibantu dalam pelatihan yang akhirnya membuat meskipun saya baru 2 tahun bergabung jadi pengawas, tetapi banyak yang saya pelajari luar biasa. Mudah-mudahan APSI tetap semakin jaya dan forum ilmiah tetap terus berkembang ya, sehingga memberikan tambahan buat tentu saja untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai pengawas ya. Terima kasih. Saya sangat mendukung dan tentu APSI hebat ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun dan semoga kita tetap bisa terus belajar dan tetap meningkatkan kompetensi kita dalam rangka membekali para kepala sekolah dan guru kita sehingga menjadikan sekolah-sekolah yang tadi hebat ya terwujudnya Merdeka Belajar dan sukses untuk dunia pendidikan karena tadi keberadaan APSI yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.